Satu member tertangkap dan itu dia juga Yuhai Boy saling menjual granat. Oh my god. Granatnya berhasil bergetar menjatuhkan. Bahkan ada sebuah flank yang dilakukan dari Liquid. Hampir mendapatkan lagi tambahan korban. Masih melakukan proning, belum ada asap yang dibuka. Ini posisi mereka yang sangat terbuka dan bisa saja dinyayur dari seorang Liquid kali ini. Belum ada teman dari Bigetron yang mencoba push dari bagian kanan kali ini. Betul, karena kalau kita lihat juga dari bagian minimap, ini ternyata sudah ada orang lain yang memantau keberadaan dari Bigetron Red Alliance dan juga HDR atau Hydra. Ternyata adalah Zone Esports. Hydra satu player tertakedown, seorang lapar pun masih belum bisa di-revive, tapi ternyata Vince langsung maju ke bagian depan. Di-push begitu saja tanpa adanya ketakutan di jiwa Vince. Langsung maju seorang diri, langsung melakukan enter terhadap satu player, terhadap Bigetron Red Alliance. Hanya ada seorang Liquid saja yang tersisa dari Bigetron Red Alliance ini. Akan menjadi mimpi buruk nampaknya untuk Bigetron Red Alliance. Dikejar terus-menerus juga oleh seorang Ivor dari arah yang berbeda, Reski. Wah betul, ini push yang tak terduga yang dipikirkan dari Bigetron. Mereka pasti berpikir bahwa tim Hydra masih sedang membusing, tapi di sisi lain langsung jadi push. Liquid menjadi last man standing dan berhasil tertangkap dari seorang Ivor kali ini. Bigetron Red Alliance berhasil secara utuh dipulangkan dari tim Hydra. Tapi di sisi lain juga kembali fight yang begitu pecah, langsung kita melihat antara Dunia Games berhadapan dengan Alter Ego. Sudah ada setup granat yang dilakukan dan di mana satu member dari Dunia Games sempat terknock out kali ini. Ada granat berikutnya tapi Tuyul posisi yang sangat terbuka kali ini. Tuyul harus tertangkap lagi. Itu dia kembali Psycho dan menjadi last man standing berhasil tertangkap lagi. Alter Ego kali ini benar-benar sangat tajam sekali. Mereka sudah berhasil memenangkan kontes tadi di game pertama juga. Mereka berhasil meratakan tim-tim yang berada di sekitaran mereka, Cijal. Ya karena komposisi line up ya dengan adanya Poundbeat yang sudah didatangkan menuju Alter Ego ini akan mengubah gameplay mereka. Bahkan kali ini setelah selesai dengan satu tim di depan sana, mereka harus berhadapan lagi dengan Void V88. Sudah ada Tansky yang berjaga di bagian bawah dengan UMP-nya, tapi ternyata Dev 2K tertangkap. Blind Spray sudah smoke, masih belum bisa, tapi ternyata itu adalah Blue Zone. Alter Ego akan termakan oleh Blue Zone juga, udah kelihatan satu sama lain mengintip, manjat, tembakan di bagian depan. Tansky pun tertumbangkan. Poundbeat ini dia, tukang tembak baru dari Alter Ego, tapi ternyata ada backup fire dari seorang Alpha yang begitu tajam, membuat Alter Ego masih bisa selamat. Dengan 3 player mereka masih bisa melakukan rotasi lebih dalam lagi nih, Reski. 1-2. Poundbeat berhasil dengan jigel-jigel manja dari bagian high ground, tapi sayang sekali tidak berhasil untuk menumbangkan dua member kedua dari tim Void kali ini. Dan itu dia, Poundbeat bakal ditinggalkan begitu saja karena sulit untuk selamatkan kembali. Dan ini dia juga dari Victim mencoba bergerak turun ke bagian lower groundnya yang masih diisi oleh tim RRQ. Dan ini nih Nerpeko berlari ke bagian depan tanpa menggunakan kendaraan lagi. Mau tidak mau lari tanpa asap, posisi yang sangat terbuka, tapi belum diketahui dari sisi tim Dewa United kali ini. Last man standing Nerpeko apakah bisa bertahan untuk mendapatkan placement yang baik di game kedua kita kali ini? Wah ini saling susah nih satu sama lain ya posisinya. Odi dia ada pandangan gak menurut lo? Ya pandangan ketiga yang Odi dia akan lihat tentunya. Yang pertama masalah Void sama Alter Ego tadi. Sebenarnya Poundbeat bisa aja ngeratain pemain dari Void. Padahal low HP banget kan. Tapi sayangnya mungkin karena terlalu dekat posisinya pemain dari Void tadi. Sehingga belum sempat untuk tuker si scope-nya pakai red dot atau mungkin holo. Itu. Yang kedua RRQ. Emang agak kesulitan tadi karena biasanya mereka turun di water treatment. Tapi nggak tahu kenapa di San Martin. Bersamaan juga satu lagi tadi Odi lupa. Karena nggak ada aura main. Oh iya betul. Orang nggak main, makanya DU dan tim RRQ berpikir yang sama seperti GD dan juga Scarlet tadi. Jadi makanya ada beberapa kota yang kosong ya diambil. Betul, betul. Itu dia mengapa tim-tim banyak yang bertemu di awal. Sehingga pada akhirnya kerugiannya di early game habis. Mid ke late gamenya mereka udah kekurangan utility. Bahkan vehicle pun banyak yang bocor atau bahkan pecah atau bahkan terbakar. Ini mereka benar-benar survive banget, struggle banget nih untuk masuk ke zona berikutnya. Iya, betul sekali. Dan untuk fight di awal game yang sudah dilakukan dengan begitu banyak tim pecah dan langsung terpulangkan, ini bakal membuat sedikit kelonggaran buat beberapa tim yang masih bertahan hingga sampai late game, di mana mereka mendapatkan kelonggaran. Tapi ini dia kembali Razer melihat lagi satu member di bawah bukit dan itu dia langsung menjadi poin lagi. Razer langsung kembali melakukan regroup untuk bergabung dengan teman-temannya, bakal memperkuat lagi karena kalau mereka melakukan split di late game seperti ini bakal sayang sekali, bakal sulit selamatkan juga. Dan ini dia Zone juga yang masih mendapatkan PR besar. Mereka masih bertahan di bagian bibir circle, di mana ini posisi mereka sangat terbuka. Kalau tidak memainkan banyak utility atau tidak mempunyai kendaraan, ini mereka bakal disambut juga dari tim Supply Bank atau tim Genesis yang berada bagian depan mereka. Dan ini dia Satar kembali terkena splash damage dari Banyu kali. Granat berikutnya apakah berhasil juga menumbangkan? Wah, Skylight
benar-benar konsisten sekali. Mereka masih bertahan dengan full squad mereka, bahkan masuk dalam top 9 kali. Ini mereka bakal menunggu saja, masih mendapatkan circle juga. Dan ini ketika tim-tim yang baru mulai masuk juga, ini mereka PR mereka cuma menjaga bagian belakang saja, Cijal. Mereka membiarkan tim yang depan tetap aman dulu, tidak war dulu. Tapi ini PR mereka bakal menyambut tim-tim yang masih di belakang mereka, Cijal. Oke, berarti ada waktu 30 detik ya untuk tim yang masih Iya. berada di luar play zone untuk bisa melakukan setup dan menentukan bagaimana cara mereka untuk masuk ke arah bagian dalam. Tapi ternyata Genesis Dogma menyambut zone dengan sangat hangat, menyisakan zone last man standingnya yang harus bertahan di bagian kiri. Mineral yang ternyata sudah mulai masuk ke kandang burung dari utara juga cukup berdekatan, tapi kayaknya dari Mineral agak sedikit kesulitan untuk bisa bertahan seorang diri karena bisa dibilang ini adalah circle yang cukup menyulitkan. Terlebih ada jalanan di dalam play zone-nya. Ini bakal menyulitkan semua tim untuk bisa bertahan dan ternyata dari V365 masih bertahan di bagian atas juga sudah mulai dilemparkan oleh Molotov. Kian mau kemana kamu? Hey, sudah mulai ketahuan posisinya di mana-mana. Sudah terus diberikan beberapa pressuring. Utilities juga dilemparkan, tapi kayaknya dari victim harus melakukan turun gunung. Nggak bisa bertahan di bagian atas terlalu lama karena mereka harus masuk ke dalam zonanya. Ya betul sekali, victim. Di mana mereka posisi di bagian high ground. Kalau mau dibilang mereka bakal nyayur, tapi kalau mau dibilang juga mereka jual sayur juga. Jadi Jual sama-sama saling beli sayur kali ini. Kalau mereka turun juga dan itu dia ini. kembali pin kiri HBD dari seorang Daybot. Tidak diketahui posisinya di bagian lantai 1 dan itu dia pin kill langsung dikonfirm. Ada sebuah upaya lagi granat spam utility terus ke arah seorang Daybot. Tapi belum berhasil terkonek. Daybot bakal melawan 3 kali ini. Apakah berhasil untuk plat? Tapi sayang sekali. Langsung saja dijatuhkan dari seorang Sei kali ini. 4 poin sudah berhasil dikumpulkan untuk Skylight Gaming. Di mana terus mendongkrak poin mereka semakin tinggi dan akan sulit dikejar ketika game yang berikutnya tim-tim masih dengan performa yang sama. Dan ini dia kembali. Potato masih bertahan melakukan proni balik batu. Sudah diketahui posisinya tapi belum terlihat badannya. Tapi informasi sudah diketahui dari Grims dan masih menunggu waktu yang tepat. Kakinya terlihat. Oh my god. Kaki sedikit saja tapi pelurunya masuk kali ini. Yap, dan kalau kita lihat memang Grims untuk di match kedua lebih baik ya mainnya ketimbang dari match pertama. Betul. Jauh lebih baik, ada sebuah peningkatan yang bisa kita lihat. Dan akhirnya sudah mulai terlihat juga. Mau tidak mau Grims harus melakukan push ke arah bagian depan. Alter Ego berhasil dipulangkan dengan adanya backup dari seorang Hazel. Grims berhasil melakukan retake terhadap batu yang sedari tadi ditahan oleh Alter Ego. Skylights masih belum berguncang juga, masih stay di rumah dewa yang sedari tadi mereka jaga. Ini enak banget sih sebenarnya buat Skylights Gaming. Yap. Dia tinggal gimana caranya mempertahankan posisinya dan menghadapi kontender yang sudah pincang lainnya. Odi dia silakan. Yap, betul banget sih Jelly. Walaupun mereka tadi kelihatan di early game betul-betul pasif ya. Sampai tadi menit ke-20 atau bahkan 19-an mereka belum dapat elimination. Ya. Belum dapat elimination. Oh. Ketika mereka bertemu dengan GD barulah mereka mengumpulkan pundi-pundi elimination di sini. Sehingga kali ini mereka sudah mendapatkan 4 elimination. Beda ketika di match sebelumnya di Rangel. Bagaimana mereka betul-betul aktif banget. Mereka agresif banget. Makanya bisa sampai nyentuh 2 digit elimination. Terbalik Oh, ya. dengan GD yang sebenarnya udah dapetin elimination cukup banyak tadi. 6 kalau nggak salah. Tapi emang Wah. mereka di pushnya itu rapi banget dari SG. Jadi last player standing tadi seorang Daybot gak bisa bertahan lagi dan pulangkan ke arah lobby itu. Bagaimana mereka pengen set up smoke-nya untuk bisa masuk ke area zona. Ini kelihatan banget mereka udah banyak prepare. Walaupun memang rosternya ada yang baru beberapa. Yang dilihat juga tinggal Smith sama Pinky yang player lama ya. Oh. Betul. Tapi chemistry-nya udah mulai menyatu nih daripada SD sendiri. Ya, betul sekali. Dan kita melihat juga untuk circle-nya kalau mau dibilang cukup netral, tidak berpihak kepada tim manapun. Dan ini ajang pembuktian juga siapakah yang bakal berhasil bertahan sampai mendapatkan WCD. Dan ini benar-benar dia bakal membuktikan ini adalah aku, Waduh. Raja Miramar. Belum sih, belum. Belum, ya, baru belum, match belum. pertama, Oh, belum bisa belum. dikategorikan Oh, raja. Tapi betul ternyata Grims ini kayaknya lagi ngejar setoran ya. Karena tadi match pertamanya sudah direlakan begitu saja. Dan ternyata Hazel berusaha untuk menggocek-gocek peluru panas di depan sana. Satu player sudah mulai ditumbangkan. Tembakan dengan kali 4. Kemudian juga ada Mineral. Masih dengan sangat sabar dan sangat tenang. Mineral tidak mau meninggalkan lokasi yang sudah ditahan. Tapi dari sisi yang berbeda. Bonafide Ucu mendapatkan angle shot ke arah satu player dari Grims nih bos. Dan pada akhirnya Mineral sudah mulai terdeteksi juga dihujani oleh peluru dari Skylights. Dan ternyata bukan Skylights. Ternyata
malah betul Skylights yang mendapatkan seorang mineral. Last man standing menyisakan satu member dari Grims. Razer kali ini apakah dia berhasil untuk bertahan? Ciluk kali ini. Satu bakal melawan 3 tapi dimana Sei cukup low juga harus kembali cepat untuk melakukan boosting. Dan ini dia Skylight. Apakah kembali back to back untuk mendapatkan double WWCD? Kali ini kita bakal melihat sangat konsisten. Bahkan sangat tajam untuk hari yang pertama di mana grup A dan juga grup B. Ikiachu langsung melakukan inisiasi push last man standing dan itu dia. Oh my god, tidak bisa baitnya. bertahan lagi. Backup yang begitu bagus. Last man standing.